Thank you para bunda yang masih setia nonton YouTube channel aku, dan yang belum subscribe, please subscribe dong. Nah, di kali ini aku mau buat video tutorial gimana aku melatih atau mengajarin anak aku menulis rapi sejak dini. Ini aku buat video terinspirasi dari inbox atau komen-komen teman-teman yang nanyain gimana tulisan Bang Bas tua itu kok rapi sih gitu. Tulisan Bang Bas tua rapi pasti karena campur tangan ibu gurunya dan emaknya pastinya yang membantu dari rumah ya. Nah, kalau teman-teman atau para bunda mau melihat atau tahu tentang tips dan trik dari aku, tonton video ini sampai habis ya. Nanti di sela-sela video aku buat tips-tipsnya, so jangan di skip ya para bunda. Iya, kita nulisnya huruf sapi, S. Kurang cantik S-nya. Harus dia apa namanya? Lengkungannya kayak gini. Kayak gini deh. Kalau mamanya tadi udah mama bilang kan, gini. S. Saat menulis, Mak, kita harus memang memberikan contoh langsung di buku sele-sele kita ya. Iya, sejajar. Iya. Nah, tapi ininya kan kurang kelihatan, jadi dia harus kayak gini. Nah, banyak makan. Tulisan rapi ditentukan oleh ketajaman mata pensil. Ini harus ya, Mak ya, nggak boleh enggak. Kalau pensilnya itu nggak tajam, pasti tulisannya akan sedikit besar dan pastinya nggak rapi. Tips kedua, saat belajar Mak wajib menghilangkan semua pikiran-pikiran tentang pekerjaan rumah lah, pekerjaan kantor, apapun itu hilangkan sejenak Mak, hempaskan, buang jauh-jauh. Tips ketiga, buang jauh-jauh istilah ngajarin anak kita itu susah. Hanya perlu kita kenali pribadi si anak kok, pasti lambat laun bisa. Tips selanjutnya, jangan paksa anak kita untuk belajar Mak, karena anak kita itu belum tahu tujuan dia belajar untuk apa. Oke, kita cari dulu nyaman kan nggak rata dia kan, untuk makin belajar. lama nanti bisa makin besar kalau diikutin. Selanjutnya Mak, kita harus komit. Kalau aku pribadi sih ya, berpikir seperti ini, mending anak ini saat belajar menulis dia capek gitu kan, tapi dia benar-benar paham gitu kan, yang endingnya nanti dia terbiasa menulis dengan cara yang benar gitu kan, daripada kita suruh dia cepet nulis tapi hasilnya nggak rapi, terus endingnya nanti di kelas 2 saat naik kelas atau kelas 3 atau selanjutnya selalu yang dipermasalahkan nanti sama ibu guru tentang tulisan gitu kan akhirnya dia bisa minder atau kurang percaya diri kan, karena tulisannya kurang rapi. Tulisan ini bisa awal dari dia memiliki rasa percaya diri. Kalau anak sudah percaya diri Mak, pasti kita gampang untuk memacu dia untuk bisa bersaing paling tidak gitu ya kan. Jangan dulu lah berprestasi, tapi bisa bersaing dengan teman-temannya. Dan kalau dia sudah percaya diri, pasti dengan sendirinya dia bakal antusias dan prestasi itu jadi bonus buat kita kan. Sini. Nah, karena masih kelas 1, pasti masih rentan dengan rasa bosan, Mak. Ya, please, dalam belajar ini jangan langsung berpikir cepat selesai. Kalau udah lebih dari 30 menit atau bahkan 20 menit,
tinggalin dulu aja bukunya Mak, suruh dia main-main atau ngapain gitulah hal yang dia suka, baru nanti kita panggil lagi dia untuk melanjutkan tulisannya gitu. Jadi jangan berfokus dia cepet selesai dulu nulisnya, dia selesai dulu cepet ngerjain tugasnya, jangan, tapi lihat dunianya itu masih dunia bermain gitu ya kan, toh juga daring gitu ya kan, nggak dipaksa jam berapa harus selesai gitu kan. Jadi mending kita pelan-pelan ngajarinnya, yang penting dia happy, dia senang dengan aktivitasnya, dan hasilnya itu ya sesuailah dengan kemampuan dia, pelan-pelan kita latih gitu loh. Jadi jangan paksa harus cepat selesainya, jangan paksa dia rapi nulisnya tanpa kita di sampingnya gitu ya kan. Terus yang paling penting lagi, kita harus memiliki rasa sabar ya kan. Nah di akhir video ini aku mau ngasih tahu triknya gimana emak-emak bisa memiliki rasa sabar ngajarin anak kelas 1 SD dalam belajar membaca dan menulis. Jujur aku pribadi gak memiliki, bukan seseorang lah dikatakan yang punya rasa sabar luar biasa, enggak gitu kan. Tapi aku mensiasatinya dengan membuat video-video seperti ini. Serius, buat video-video seperti ini bisa membantu menahan emosi kita loh Mak. Bahkan aku pernah buat siaran langsung loh dalam proses belajar Mak. Ini sih bukan gimana gitu ya, bukan untuk pamer, enggak. Tapi aku tujuannya gini, kalau aku siaran langsung dalam mengajarin anak aku, banyak mata, banyak penonton yang mengawasi aku gitu ya kan. Pasti secara tidak langsung emosi aku bakal ditahan gitu ya kan. Jadi ini sih trik aku dalam mengatasi atau gimana aku biar sabar dalam proses belajar ini gitu ya kan. Karena banyak kita emak-emak rumah tangga ini kan nggak ada backgroundnya menjadi guru atau pendidik gitu ya di bidang akademik gitu kan. Tapi di situasi sekarang mengharuskan kita punya talenta itu gitu kan. Jadi ya kalau nggak sharing seperti ini antar ibu rumah tangga, ya bisa stres sendiri kita ya kan. Nah inilah tujuan aku buat video ini Mak. Siapa tahu sharing aku ini bisa berguna buat emak-emak, bisa diterapkan di rumah. Dan ingat, anak kita itu jangan dipaksa ya Mak. Yang penting mereka nyaman dulu dengan proses belajarnya. Karena apa? Karena mereka belum tahu tujuan untuk belajar itu apa. Nggak belajar pun mereka tetap kita kasih makan, nggak belajar pun mereka tetap kita kasih jajan, nggak belajar pun mereka tetap kita kasih mainan, ya kan? Jadi dengar-dengaran aja buat mereka, biar mereka tahu kewajibannya apa sebagai anak, dia nyaman belajar gitu ya kan, nggak suatu tuntutan kau harus belajar, kau harus seperti ini, enggak gitu ya kan. So, tetap semangat emak-emak dimanapun berada. Semoga berhasil dan semoga tips kali ini tetap bisa bermanfaat. Terima kasih. Jadi, awas sininya biar nampak mama. Susi.